Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibunda Wiwinda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah SKI. Perkenalkan, nama saya Vivian Febrianti, NIM 2323240059 dari kelas 3C. Saya akan menjelaskan materi tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam di Asia Tenggara dipengaruhi oleh interaksi masyarakat lokal dengan pedagang Muslim dan Arab, India, Persia, dan wilayah lainnya melalui jalur perdagangan. Islamisasi berkembang secara bertahap melalui 6 saluran utama, yaitu 1. Perdagangan. Interaksi pedagang Muslim dengan penduduk lokal membawa pengaruh budaya dan agama Islam, menggantikan kepercayaan animisme dan isme. 2. Perkawinan. Pernikahan antara pedagang Muslim dan wanita lokal, terutama bangsawan, mempercepat penyebaran Islam melalui keturunan dan jaringan sosial. 3. Tasawuf. Para sufi menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan mistik dan magis yang mudah diterima oleh masyarakat lokal karena serupa dengan keyakinan sebelumnya. 4. Tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan oleh para sufi seperti Hamzah Fansuri, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. Ajaran mistik mereka mudah diterima karena serupa dengan kepercayaan pra-Islam. 5. Pendidikan. Pesantren Islam dilakukan oleh para sufi. Pendidikan. Pesantren dan pondok menjadi pusat pendidikan Islam, mendidik ulama dan kiai untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Contohnya adalah pesantren Raden Rahmat di Ampel, Denta, dan Sunan Giri di Giri. 6. Kesenian. Pertunjukan wayang dan seni lainnya menjadi media islamisasi Sunan Kalijaga, misalnya menggunakan wayang untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. 7. Politik. Pengaruh raja yang memeluk Islam sangat besar dan dalam mendorong Kalijaga, misalnya menggunakan wayang untuk menyisipkan nilai-nilai Islam mudah diterima dan berkembang pesat di Asia Tenggara. Selanjutnya, penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tengah. Penyebaran Islam di Asia Tengah merupakan proses panjang yang berlangsung sejak abad ke-7 Masehi, dimulai dengan interaksi perdagangan dan misi dakwah dari para sahabat Nabi. Walaupun menghadapi tantangan dari berbagai agama dan peradaban lokal seperti Buddha. Ayo kamu ngicik tadi. Agak cepat, Beb. Penyebaran. Walaupun menghadapi merupakan proses panjang yang berlangsung sejak abad ke-7 Masehi, dimulai dengan interaksi perdagangan dan misi dakwah dari para sahabat Nabi. Walaupun menghadapi tantangan dari berbagai negara, walaupun menghadapi tantangan dari berbagai agama dan peradaban lokal seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani, Islam berhasil meraih tempat yang signifikan di kawasan ini, terutama melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, dan Asia Timur. Pada periode awal, Islam mulai tersebar melalui kegiatan misi dakwah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, dan semakin meluas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, didukung oleh pembentukan dinasti-dinasti Islam lokal seperti Islam mulai tersebar melalui kegiatan misi dakwah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, dan semakin meluas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, didukung oleh pembentukan dinasti-dinasti Islam lokal seperti Tahiriyah, Samaniyah, dan Saljuk. Pada abad ke-10 Masehi, Islam semakin mengakar. Pada abad ke-10 Masehi, Islam semakin mengakar, terutama dengan konversinya Raja Bugrah Khan di Turkistan Timur, yang menjadi simbol kuat integrasi Islam dalam masyarakat Asia Tengah. Namun, kedatangan bangsa Mongol pada abad ke-13 sempat merusak peradaban Islam di kawasan ini. Meskipun ajaran Islam tetap bertahan melalui gerakan tasawuf dan peran para sufi dalam menyebarkan nilai-nilai spiritual, pasca keruntuhan dinasti Abbasiyah, Islam tetap bertahan melalui
kekuasaan dinasti-dinasti baru seperti Chagatai, Goldenhorn, dan Ilkhan. Meskipun pengaruh Rusia dan Cina serta rezim komunis Soviet menekan ekspresi Islam dengan propaganda sekularisi yang instan, era modern menjadi titik balik penting dalam kebangkitan Islam di Asia Tengah. Kebijakan Perestroika dan Glasnost pada 1986 memberi ruang bagi kebangkitan kembali identitas Islam di kawasan ini, yang semakin memperkuat posisi Islam setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Negara-negara Asia Tengah merdeka dan meskipun menghadapi tantangan modernisasi, Islam tetap menjadi unsur integral dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat. Pengaruh Islam di Asia Tengah sangat mendalam dan luas. Melalui integrasi Islam dengan tradisi lokal, lahirlah praktik keagamaan yang khas. Tradisi tasawuf dengan tarekat Yasawiyah menjadi salah satu yang tertua, turut menguatkan posisi Islam di kalangan masyarakat. Di sisi intelektual, perkembangan aliran pemikiran seperti Jainisme dan Kadimisme berperan dalam membentuk wajah Islam modern di Asia Tengah. Meski Islam mengalami masa-masa sulit akibat penjajahan dan sekularisasi yang dipaksakan, agama ini tetap menjadi elemen utama dalam identitas budaya dan sosial masyarakat. Sehingga meskipun tantangan besar dihadapi, pengaruh dan keberadaban Islam di kawasan ini tak pernah luntur, terus mengakar kuat dan membentuk dinamika sosial serta budaya yang kaya. Selanjutnya, proses penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung secara damai dan berkelanjutan. Penyebaran Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung secara damai dan berkelanjutan sejak abad ke-7 Masehi, dimulai melalui jalur perdagangan internasional. Pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat tidak hanya membawa barang perdagangan, tetapi juga ajaran Islam yang secara perlahan diterima oleh masyarakat Nusantara, terutama di wilayah pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Proses penyebaran Islam ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu pertama, posisi geografis strategis. Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai kawasan di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Hal ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sebagai titik temu bagi pedagang Muslim yang sekaligus menyebarkan ajaran Islam. 2. Keterbukaan budaya lokal. Masyarakat Nusantara yang telah terbiasa dengan interaksi budaya asing tidak kesulitan dalam menerima Islam. Proses akulturasi yang terjadi memungkinkan tradisi dan adat lokal tetap terjaga. Sementara ajaran Islam diterima dan diadaptasi sesuai dengan nilai-nilai lokal, menciptakan praktik keagamaan yang khas Nusantara. 3. Peran kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh memainkan peran besar dalam penyebaran Islam. Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam awal di Sumatera. Sementara Demak dan Aceh tidak hanya memperluas dakwah tetapi juga mendirikan masjid, pusat pendidikan Islam, dan menerapkan kebijakan berbasis syariat Islam. 4. Peran Wali Songo. Wali Songo yang dikenal dengan metode dakwahnya yang inklusif dan adaptif sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang sebagai media dakwah, memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal untuk menciptakan harmoni budaya dan agama.
Pendekatan ini memudahkan masyarakat Jawa untuk menerima Islam tanpa serasa kehilangan identitas budaya mereka. Hasil dari interaksi antara faktor geografis, budaya, politik, dan metode dakwah yang inklusif. Proses ini tidak hanya mengubah secara keseluruhan, pendidikan Islam di Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara faktor geografis, budaya, politik, dan metode dakwah yang inklusif. Proses ini tidak hanya mengubah aspek keagamaan masyarakat di Indonesia, tetapi juga memberikan dampak sosial dan budaya yang besar. Selanjutnya, penyebaran Islam pada masa penjajahan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan yang berakar pada kebijakan kolonial yang bertujuan untuk mengontrol masyarakat pribumi. Meskipun menghadapi hambatan tersebut, Islam tetap menjadi bagian integral dan identitas budaya dan sosial umat Islam di Indonesia, dengan peran penting yang dimainkan oleh pesantren, ulama, dan sistem pendidikan lokal dalam mempertahankan ajaran agama. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Tetapi perlawanan muncul dalam bentuk pemberontakan lokal yang dipimpin oleh ulama seperti Kiai Haji Zainal Mustafa, Tengku Abdul Jalil, dan Supriyadi. Selanjutnya, perkembangan Islam pasca kemerdekaan di Indonesia. Islam telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan dengan kontribusi di berbagai bidang. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial mendasari pembangunan karakter masyarakat. Lembaga pendidikan Islam turut meningkatkan kualitas karakter masyarakat. Lembaga pendidikan Islam turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara kegiatan filantropi dan ekonomi syariah membantu kesejahteraan sosial dan diversifikasi ekonomi. Dalam politik, partai Islam berperan dalam proses demokrasi dan nilai-nilai Islam turut mempengaruhi kebijakan publik. Organisasi Islam di Indonesia telah memberikan paragraf baru nih. Organisasi Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Di bidang pendidikan, mereka mendirikan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, serta memberikan beasiswa. Dalam bidang sosial, organisasi Islam terlibat dalam bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan layanan kesehatan. Dalam politik, mereka berpartisipasi aktif melalui dukungan kepada partai politik, advokasi kebijakan, dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, kontribusi ini mencerminkan komitmen organisasi Islam dalam mendukung pembangunan sosial di negara. Selanjutnya, Islam kontemporer di Indonesia. Pemikiran Islam kontemporer di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai aliran dan gerakan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya. Dua di antaranya adalah Islam fundamentalis dan Islam neotradisionalis. Islam fundamentalis berfokus pada penerapan ajaran Islam secara ketat dan seringkali dikaitkan dengan ekstremisme. Sementara Islam neotradisionalis yang dipelopori oleh tokoh seperti Gus Dur lebih menekankan keterbukaan terhadap kebudayaan lokal dan multikultur. Lokal dan nilai multikulturalisme. Jadi selain itu kalau tetap Islam neomodernis berusaha memadukan ajaran Islam dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Islam liberal mengusung interpretasi yang lebih bebas terhadap teks agama dan memperkenalkan ide-ide pembaruan. Radikalisme Islam meskipun sering dikaitkan dengan kekerasan oleh media barat, tidak sejalan dengan ajaran Islam yang pada dasarnya mengutamakan kedamaian. Radikalisasi lebih dipandang sebagai
gejala sosial politik daripada bagian dari agama itu sendiri, dan label radikalisme Islam seringkali tidak adil, menciptakan citra negatif terhadap agama Islam yang sejatinya mengajarkan perdamaian. Peran media sosial dalam Islam juga mencakup signifikan. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat dakwah yang efektif, memperluas jangkauan ajaran Islam, tetapi di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana penyebaran kebencian dan radikalisasi yang dapat merusak citra Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan media sosial secara bijak, memperkuatkan dakwah yang positif, dan melawan penyebaran konten yang negatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan Islamofobia. Islam kontemporer di Indonesia juga diwarnai oleh arus modernisme yang menekankan pada subjektivitas, kritik terhadap tradisi lama, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Modernisme ini mendorong masyarakat untuk berpikir rasional dan ilmiah, menggantikan mitos dengan logika secara keseluruhan. Selanjutnya, kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan melalui ajaran agama Al-Quran dan hadis yang mendorong penggunaan akal untuk memahami alam semesta. Dalam sejarahnya, peradaban Islam mencapai puncaknya dalam ilmu pengetahuan, terutama pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dengan kemajuan pesat di bidang sains, teknologi, seni, dan arsitektur, Al-Quran mengandung banyak ayat yang mengandung umat untuk merenungkan fenomena alam, yang memperkuat pentingnya penelitian dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek duniawi, tetapi juga akhirat, menjadikan ilmu sebagai sarana yang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, teknologi juga dianggap penting karena merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Islam memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk seni, arsitektur, dan budaya lokal. Seni dalam Islam dianggap sebagai ekspresi keindahan yang bermanfaat dan memperkaya kehidupan manusia dengan pengaruh Allah. Ya, Beb, udah berapa menit kan? Ya, terjeda tadi. Berapa menit tadi? Tadi tuh landa 20, ini 9. Ya. Selain itu, budaya Islam telah memengaruhi bahasa adat, hukum, dan tradisi di berbagai belahan dunia, memperkaya peradaban global dengan perspektif uniknya. Dengan demikian, Islam tidak hanya memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkaya seni, arsitektur, dan budaya dunia. Beb, Jeda ya kalau. Jeda kalau. globalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap Islam dan kebudayaan. Di sisi positif, globalisasi meningkatkan pengetahuan, memperkenalkan pola hidup yang baik, serta meningkatkan etos kerja dan sikap disiplin. Namun, di sisi negatif, globalisasi menyebabkan akulturasi budaya, sekularisme, individualisme, pragmatisme, materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia dapat mengikis nilai-nilai budaya timur, menyebabkan masyarakat menjadi lebih egois